Nah itu yang menjadi kunci supaya kita paham mana yang mad wajib muttasil, mana yang mad jaiz mufasil. Selanjutnya, bagaimana sih cara praktisnya bedakan antara satu kata dengan beda kata? Nah, ini yang paling penting. Nah, ketika kita paham ini, maka gampang sekali kita membedakan mana yang mad wajib, mana yang mad jaiz. Jadi, cara membedakannya adalah yang pertama, kita harus paham susunan kata atau maknanya juga. Nah, ketika kita paham makna, maka kita gampang, oh ini satu kata, oh ini dua kata gitu. Cuma ini agak sulit kan gitu. Tidak semua orang memahami makna dari setiap ayatnya gitu. Nah terus bagaimana selanjutnya? Nah cara yang kedua yaitu pahami dari Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi di Al-Ghifari Channel. Sahabat Al-Ghifari yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan membahas salah satu tanda mad yang terdapat pada surah An-Nasr ayat yang pertama, di mana tanda mad ini berada pada kata jaa. Idza jaa nasrullahi wal fath, jaa nasrullah, jaa nasrullah. Nah, ini tanda madnya teman-teman. Nah, selanjutnya tanda mad ini termasuk kategori mad apa sih? Nah, ini yang akan kita bahas secara detail. Nah, yang paling dekat itu antara mad wajib muttasil atau mad jaiz munfasil. Ini yang paling dekat karena panjangnya juga sama. Panjangnya 4-5 harokat dan 4-5 harokat juga. Panjangnya sama gitu. Cuma ini masuk kategori mad wajib muttasil atau mad jaiz munfasil. Nah, ini yang perlu kita bahas secara detail. Taib. Apa itu mad wajib muttasil? Mad wajib muttasil yaitu ketika terdapat tanda mad. Tanda madnya mana teman-teman? Ini. Tanda madnya adalah ini. Oke. Terdapat tanda mad bertemu dengan alif dalam satu kata. Kuncinya ini. Tanda mad bertemu dengan alif dalam satu kata. Mad wajib muttasil diingat, tanda mad bertemu dengan alif dalam satu kata. Kemudian apa mad jaiz munfasil? Mad jaiz munfasil itu teman-teman yaitu ketika terdapat tanda mad, ya sama ini tanda madnya, bertemu dengan hamzah dalam beda kata. Ya, kalau mad wajib bertemu dengan alif dalam satu kata, kalau mad jaiz bertemu dengan hamzah dalam beda kata. Yang menjadi poin penting adalah bertemu dengan alif dan bertemu dengan hamzah. Kemudian antara beda kata dengan satu kata. Nah itu yang menjadi kunci supaya kita paham mana yang mad wajib muttasil, mana yang mad jaiz mufasil. Selanjutnya, bagaimana sih cara praktisnya bedakan antara satu kata dengan beda kata? Nah, ini yang paling penting. Nah, ketika kita paham ini, maka gampang sekali kita membedakan mana yang mad wajib, mana yang mad jaiz. Jadi, cara membedakannya adalah yang pertama, kita harus paham susunan kata
atau maknanya juga. Nah, ketika kita paham makna, maka kita gampang, oh ini satu kata, oh ini dua kata gitu. Cuma ini agak sulit kan gitu. Tidak semua orang memahami makna dari setiap ayatnya gitu. Nah terus bagaimana selanjutnya? Nah cara yang kedua yaitu pahami dari hamzah atau alif. Nah kan tadi perbedaannya ini antara hamzah dan alif. Nah tinggal kita pahami ini saja nih. Kalau hamzah teman-teman, kalau bertemunya hamzah sudah pasti satu kata. Kalau bertemu dengan alif sudah pasti dua kata atau kata yang berbeda. Mohon maaf, bukan dua kata, sudah pasti beda kata. Ya, itu cara paling gampangnya. Jadi kalau bertemu dengan hamzah sudah pasti beda satu kata. Kalau bertemu dengan alif sudah pasti beda kata. Ya, itu paling gampang. Jadi kita tidak perlu paham, kita tidak perlu tahu artinya apa, tapi dengan melihat hamzah dan alif kita sudah paham itu satu kata atau beda kata. Sehingga kita sudah bisa menentukan ini termasuk mad wajib atau mad jaiz. Nah, pada konteks surah An-Nasr ayat yang pertama ini yaitu pada kata jaa. Ya, pada kata jaa. Di sini bertemu mad bertemu dengan hamzah. Nah, bertemu dengan hamzah berarti sudah pasti ini satu kata. Dan kalau satu kata sudah pasti termasuk dalam kategori mad wajib muttasil. Ya, sehingga kita bisa kesimpulkan pada ayat ini termasuk mad wajib muttasil dan caranya ada dibaca panjang 4-5 harokat. Nah seperti itu teman-teman. Kemudian selanjutnya bagaimana sih cara kita menstabilkan bacaan panjangnya? Oke, cara menstabilkannya yaitu dengan menggunakan menggunakan metode ayunan. Metode yang saya pakai adalah metode ayunan. Ayunan itu teman-teman ada waktu dia neken, ada waktu dia berhenti, neken, berhenti kan itu. Jadi metode yang kita pakai adalah ayunan. Kita samakan persepsi terlebih dahulu antara satu alif itu sama dengan satu ayunan. Satu alif adalah satu ayunan. Kalau dua alif berarti dua ayunan. Kalau 2,5 alif berarti 2,5 ayunan. Karena satu alif ini sama dengan 2 harokat. Berarti kalau 2,5 alif atau 5 harokat berarti dia termasuk dari kategori 2,5 ayunan. Nah, jadi kita pahami terlebih dahulu yaitu pakai 2,5 ayunan. Idza jaa. Nah, saya gambarkan garis ayunannya. Idza jaa, idza jaa, idza jaa. Nah, jadi 2,5 ini 1, 2, 3. 1, 2, 3 sampai ujung kan. Nah cuma sampai sini setengah. 1, 2, setengah. 1, 2, setengah. Seperti itu teman-teman. Jadi diayun. Idza jaa nasrullahi wal fath. Atau lebih gampang lagi dicengkokkan supaya kita tahu antara yang satu ayunan sama 2 ayunan. Idza jaa
nasrullahi wal fath. Jaa nasrullahi wal fath. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi pada ayat An-Nasr ayat yang pertama ini, pada kata jaa itu termasuk dalam kategori mad wajib muttasil karena ada tanda mad bertemu dengan hamzah dalam satu kata, kemudian dipanjangkan 4 sampai 5 harokat, kemudian cara menstabilkan panjangnya yaitu dengan diayunkan. Seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua untuk menambah pengetahuan tentang ilmu tajwid sehingga kita dapat mensempurnakan bacaan Al-Quran kita. Jika menurut antum video ini bermanfaat, silahkan share, subscribe, like, dan komen. Dan jika ada yang ingin kita bahas secara detail sesuai dengan request teman-teman, silahkan komen di kolom komentar agar kita bisa dibahas di video-video selanjutnya. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.